Pagi ini aku terbangun agak siang. Itu juga karena dibangunkan ibu untuk sarapan bareng dengan bapak. Tentu saja dengan menu nasi goreng sebagai sajian utama. Karena di sini bahan makanan cukup mahal. Belum lagi susah juga untuk didapatkan. Mit, gimana kalau besok kita berangkat ke kota? Tawar bapak padaku. Maksud bapak gimana? Tanyaku balik. Ya, bapak kan punya kenalan. Siapa tahu satu dari mereka punya info kerjaan buatmu. Pikirkan masa depanmu juga, Mit. Ucap bapak mengingatkanku. Benar apa kata bapakmu, Mit? Jangan pernah ingat lagi masa-masa yang sudah lewat. Sambung ibu. Iya, Mita tahu kok. Hanya saja aku perlu waktu untuk melupakan semua itu. Masa itu terlalu sakit buatku ingat lagi, ucapku parau. Bapak dan ibu seketika saling terdiam. Keduanya kembali fokus dengan nasi goreng yang berada dalam piring keduanya. Pak, Bu, maaf jika Mita hanya bisa jadi beban saja buat kalian, ucapku memecah keheningan setelah makan. Bu, bukan Mit, kamu bukan beban untuk kami. Hanya saja kami terlalu memikirkanmu, itu saja, ucap ibu sedikit gugup. Benar, Mit, bapak pikir dengan kamu bekerja perlahan, kamu bakal bisa melupakan masa itu, sambung bapak kemudian. Mendengar penjelasan dari keduanya membuatku sedikit lega. Paling tidak aku bisa menghilangkan prasangka buruk pada kedua orang yang begitu kuhormati dan kubanggakan dalam hidupku. Aku pikir-pikir tak ada salahnya menerima tawaran dari bapak. Hitung-hitung bisa jalan sekaligus refreshing dari penatnya tinggal di hamparan kebun karet ini. Iya pak, kalau gitu aku mau nerima tawaran dari bapak. Siapa tahu aja ada kerjaan yang pas buatku, ucapku pada akhirnya. Beneran Mit, kamu mau? Tanya ibu seolah tak percaya. Iya bu, hitung-hitung refreshing. Dulu pas di Jawa ibu bilang kesini hitung-hitung refreshing. Gak taunya hanya tinggal di tengah kebun karet. Aku jadi penasaran, suasana kota di sini itu kayak apa? Tuturku pada dua orang yang begitu berarti dalam hidupku. Hahaha, masih ingat saja kamu ini Mit? Iya, ibu minta maaf telah membohongimu. Namun yang jelas ibu tak akan tega menipumu, canda ibu padaku. Ih, ibu, jangan ingetin lagi soal buaya buntung itu, ucapku kesal. Kami bertiga tak hentinya tertawa dengan candaan dari ibu. Memang sih ibu bercanda dengan sedikit menyindirku, tapi hati ini sudah sama sekali tak sakit lagi. Justru aku sudah bisa ikut tertawa lepas dengan candaan itu. Hari ini kita acaranya apa pak? Tanyaku penasaran. Kamu istirahat saja, siapkan diri buat ke kota besok pagi. Kita berdua saja pakai motor bapak ya, tutur bapak padaku. Siap pak. Enggak pakai taksi lagi, ucapku sedikit bercanda. Mita, udah deh, jangan mulai, pungkas ibu sedikit mencubitku. Aduh bu, ampun, teriakku kemudian. Sesuai rencana kemarin, pagi ini aku dan bapak bersiap untuk berangkat ke kota. Tentu saja teman-teman dan kenalan bapak menjadi tujuan kami nanti. Aku sangat antusias saat ini. Hal ini tak lain karena sudah terbayangkan di pikiranku mudahnya sinyal dan juga infrastruktur yang tak jauh beda saat di Jawa. Perjalanan yang kami tempuh cukup lama, hampir 2 jam lebih. Aku duduk terdiam di jok belakang motor metik milik bapak, sedang bapak terus fokus memegang kemudi. Pak, ini masih lama lagi kah? Aku capek banget ini, tanyaku pada bapak. Enggak Mit, tahan bentar ya, kita sebentar lagi sampai kok,
Semoga saja ada kabar baik untukmu, ucap bapak penuh harap. Tak berselang lama, bapak membelokkan motornya di sebuah rumah sederhana. Bangunannya masih semi permanen dengan beralaskan plesteran semen. Begitu mesin motor mati, aku bergegas turun. Pinggang ini rasanya sakit bukan main. Maklum saja, perjalanan 2 jam ini tanpa berhenti dan istirahat sama sekali. Ini rumah siapa, Pak? Tanyaku penasaran. Ku perhatikan dengan seksama. Rumah ini tampak lenggang. Meski hanya bangunan rumah sederhana, namun suasana begitu asri. Banyak sekali tanaman hias di halaman rumah ini. Ini rumah teman karib bapak. Sekaligus beliau juga masih ada ikatan saudara dengan keluarga kita, tutur bapak. Beliau membimbingku menuju kursi yang berada di teras rumah bercat putih gading itu. Berulang kali bapak mengucap salam. Aku juga sangat berharap ada seseorang yang ada di rumah ini. Waalaikumsalam. Mas, kalian sini masuk, ucap wanita seumuran ibuku. Iya mbak, Mas Wahyunya apa ada di rumah? Tanya bapak kemudian. Sepertinya benar apa yang dikatakan bapak tadi. Beliau tampak sudah tidak sungkan langsung masuk ke dalam rumah. Tentu saja aku mengikuti langkah bapak dari belakang. Mas Wahyu lagi nganter barang mas, paling bentar lagi juga balik. Masih kesini nggak kasih kabar dulu. Mbak ini apa anakmu mas? Tanya wanita itu. Senyumnya begitu ramah melihat ke arahku. Iya Bude, saya ini Mita, anaknya bapak, ucapku kemudian. Aku lantas mengulurkan tanganku untuk bersalaman. Tak lupa ku cium takzim punggung tangannya. Ya ampun, udah besar ya sekarang. Dulu terakhir ketemu masih kecil banget padahal. Ini masih sekolah atau malah udah kerja? Tanyanya. Ia begitu erat memeluk tubuhku. Nganggur Bude, jawabku tersenyum kecut. Iya benar mbak, aku kesini juga buat cari-cari info kerjaan untuk Mita. Siapa tahu aja Mbak atau Mas Wahyu ada info, ucap bapak penuh harap. Mendengar ucapan bapak barusan membuat wanita itu terdiam sesaat, seolah ia tengah berpikir apa yang bakal diucapkan pada kami. Kerjaan ya? Kalau aku sih nggak pernah kemana-mana. Ya nggak tahu mas, paling juga tahunya kerjaan rumah tangga. Coba entar tanya Mas Wahyu, dia kan sering keluar, pasti infonya lebih banyak, ucap wanita itu dengan antusias. Iya, aku tahu soal itu kok, ucap bapak sebelum akhirnya terdiam. Kalian mau minum apa? Minuman dingin mau, tawar wanita itu. Boleh Bude. Siapa sih namanya Bude ini? Tanyaku sedikit sungkan. Namaku Parmi mbak, panggil saja Bu Demi. Ya udah, tunggu bentar ya, saya ambilin minum, ucapnya sebelum berlalu. Sambil menunggu beliau membuat minum, kulangkahkan kaki ini kembali menuju teras rumah. Sedang bapak masih terdiam di kursi tamu. Aku cukup lega di sini. Sinyal ponsel lumayan kuat jika dibanding tempat tinggal bapak. Tangan ini mulai berselancar pada benda pipi yang begitu kurindukan. Ting! Beberapa pesan masuk dari Kak Ardi. Entah mengapa sulit bagiku untuk sekedar menghapus atau memblokir kontak miliknya. Dengan santai ku buka pesan itu. Mit, kamu di mana? Aku kangen banget. Kenapa kamu menghilang, Mita? Mit, please, jangan pernah ninggalin aku. Pesan bertubi-tubi ku baca berulang kali. Kenapa dia masih saja terus mengirimiku pesan, sedang aku di sini masih saja terus berusaha untuk menyembuhkan luka. Balas, enggak atau balas? Aku jadi bimbang sendiri. Hati ini yang masih diliputi rasa bimbang dan dilema.
Tak ayal ku balas pesan dari lelaki yang pernah menyakitiku terlalu dalam itu. Aku baik-baik saja, balasku singkat. Kuharap dia bisa mengerti bagaimana hancurnya hati ini atas perlakuannya dulu. Aku harap dia udah nggak mengirimi pesan atau menggangguku lagi. Namun ternyata itu mustahil, sebab ia masih saja memberondongku dengan pesan-pesan singkat. Ting, aku sekarang ada di Pulau Batam. Motorku udah aku jual. Pesan masuk darinya lagi. Aku di sini kerja di tempat spa juga. Jelasnya padaku. Sebenarnya itu enggak terlalu penting bagiku. Hanya saja luka hati ini bak disiram dengan air garam lagi. Kini dia semakin menjauh posisinya dariku. Pesan-pesan itu hanya aku baca. Tak ada minat untuk membalasnya. Dilema, itulah yang kurasakan kini. Ia seakan memberiku harapan lagi. Tapi di satu sisi aku sadar, itu semua tak akan pernah terjadi. Mit, kok di luar sih? Masuk yuk, udah Bude siapkan makan untuk kalian, ucap Budemi mengejutkanku. Aduh, Bude, ngagetin aja. Iya Bude, makasih. Tapi apa enggak nungguin Pak D pulang dulu? Ucapku gugup. Udah, yang penting kamu masuk dulu, temenin bapakmu. Masa iya malah ditinggal main ponsel di sini? Ucapnya kemudian. Di toelnya pipi mulus ini. Cari aman, lebih baik aku ngikut saja. Bapak semoga enggak tahu jika aku mendapat pesan dari cowok itu. Bisa-bisa beliau bakal lapor dengan ibu. Dan tentu saja aku bakal kena omel. Ayo pada dimakan mas, Mita, tawar Pak D. Beliau baru saja tiba dan tentu saja langsung membawa kami ke meja makan. Aku dan bapak hanya tersenyum simpul. Menu yang dimasak Bu Demi juga lumayan lengkap. Mungkin karena di sini bahan makanan juga lebih mudah untuk didapatkan. Melihatku yang sedikit sungkan, Bu Demi lantas mengambilkanku piring dan mengisinya dengan aneka menu masakan hasil olahannya sendiri. Aduh, Bude ini kok pakai repot-repot ngambilin aku segala sih, ucapku semakin sungkan. Habisnya kamu ini Mit, dari tadi malu-malu begitu. Udah, anggap aja rumah sendiri, ucapnya. Ditepuknya bau ini pelan. Maklum toh Dek, Mita ini kan belum pernah ke sini dan bertemu dengan kita. Ayo pada dimakan, jangan sungkan begitu, sambung Pak D ikut menimpali. Pak, Mita ini rencananya mau cari kerjaan di sini. Aku tuh heran loh Mit, di Jawa bisa hidup enak dan segala fasilitas ada. Lah kok malah milih pindah hidup di tengah hutan begini, ucap Bu Demi. Logat Jawanya begitu terasa tiap ucapannya. Udah, biarin aja toh Bune, namanya juga mau cari pengalaman baru. Siapa tahu aja juga bakal ketemu jodoh di sini, celetuk Pak D. Seketika membuatku tersipu malu. Kalian ini ya, dari dulu enggak pernah berubah. Gimana mas, ada info enggak buat ponakanmu ini? Tanya bapak penuh harap. Shh, Pak D yang sedang ditunggu jawabannya malah memberi kode pada kami semua untuk diam dan lanjut makan dulu. Tentu saja kami semua langsung terdiam seketika, kembali fokus dengan piring di depan kami. Masakan Bu Demi ternyata lumayan sedap juga. Rasanya mirip warteg langgananku dulu di tempat kerja. Aku sudah tak sungkan lagi. Satu centong nasi kembali ku ambil untuk memuaskan lidah ini. Enak kan Mit masakan budemu ini? Tanya Pak D sambil melirik ke arahku. Enak banget deh. Aku enggak apa-apa kan, nambah lagi, ucapku kemudian. Bersambung.